Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini di praktikum kimia dasar, kita akan belajar bersama, membahas secara bersama-sama ya, mengenai salah satu materi di praktikum kimia dasar di percobaan ke-11 yaitu titrasi redoks, iodometri dan iodimetri. Nah, apabila kalian buka di buku petunjuk praktikum, bisa kalian lihat di halaman 42, di sana sudah dijelaskan secara lebih lengkap ya di buku petunjuk praktikum. Baik, sebelum kita mulai penjelasan terkait dengan materi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan kelancaran, kemudian ilmu yang barokah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai? Baik, jadi kita mulai ya. Untuk praktikum hari ini secara online tentunya. Ini saya buatkan gambaran terkait dengan percobaan hari ini. Nah, tujuan yang dilakukan pada praktikum hari ini yaitu menentukan konsentrasi atau menstandarisasi untuk larutan tiosulfat dan larutan iodium. Kemudian menentukan pula konsentrasi dari larutan sampel atau vitamin C. Jadi ada dua ya secara garis besar. Yang pertama standarisasi, di mana standarisasinya yaitu untuk dua larutan yaitu tiosulfat dan iodium. Dan yang kedua adalah menentukan konsentrasi dari larutan sampel, di mana larutan sampel yang digunakan dalam percobaan hari ini adalah vitamin C. Nah, di sini saya memberikan dasar teori dulu ya, sedikit sebagai gambaran. Jadi titrasi, iodometri, dan iodimetri ini merupakan titrasi yang melibatkan iodium ini. Jadi melibatkan iodium. Nah, metode ini digunakan untuk penetapan kadar reduktor maupun oksidator. Nah, perlu diketahui ini juga sudah dijelaskan ya di kimia dasar teori. Reduktor itu merupakan zat yang zat tersebut mengalami oksidasi, sedangkan oksidator dia sendiri senyawanya itu mengalami reaksi reduksi atau menyebabkan senyawa lain mengalami oksidasi. Ini ada beberapa aspek yang membedakan antara titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Dilihat dari beberapa aspek, di sini ada 5 ya. Yang pertama dari jenisnya. Untuk iodometri itu merupakan titrasi tidak langsung, sedangkan iodimetri itu merupakan titrasi langsung. Sudah dibahas juga sebelumnya untuk apa itu jenis titrasi tidak langsung dan apa itu titrasi yang langsung. Nah, di sini iodometri itu tergolong ke dalam titrasi yang tidak langsung. Saya ambil contoh adalah pada pembakuan larutan tiosulfat. Nah, di sini sebelum terjadi reaksi antara I2 dengan tiosulfat, maka direaksikan terlebih dahulu. Jadi, dalam Erlenmeyer dimasukkan larutan baku primer yaitu KiO3, kemudian ditambah H2SO4 dan ditambah Ki. Nah, di dalam Erlenmeyer tersebut kemudian terjadi reaksi yang menghasilkan I2, baru setelah itu I2 akan bereaksi dengan tiosulfatnya. Nah, itu adalah titrasi tidak langsung. Sedangkan titrasi langsung di sini ya iodimetri. Nah, saya ambil contoh dalam penentuan sampelnya di sini ya. Nah, dalam penentuan sampelnya, vitamin C atau larutan sampelnya itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian langsung dititrasi dengan larutan iodium yang digunakan sebagai standarnya di sini yang ada dalam buret. Nah, ketika titrasi, larutan sampel dan larutan iodium itu langsung bereaksi. Nah, itu namanya titrasi langsung. Berbeda halnya dengan yang iodometri, jadi ditambahkan dulu beberapa jenis larutan ke dalam Erlenmeyer sampai terjadi reaksi. Nah, reaksinya itu hasilnya nanti baru akan bereaksi dengan tiosulfat. Nah, begitu.
Selanjutnya, aspek yang kedua yang membedakan iodo dan iodimetri adalah tentang titrannya. Nah, di sini saya ambil secara umum saja ya. Jadi titrannya untuk titrasi iodometri itu adalah larutan tiosulfat, sedangkan untuk iodimetri itu titrannya yang digunakan adalah larutan iodium. Kemudian yang ketiga untuk tujuannya. Nah, pada iodometri ini digunakan untuk menentukan kadar oksidator. Nah, sama seperti gambaran di awal ini tadi ya. Jadi iodometri itu tujuannya adalah untuk menentukan kadar oksidator di mana zat itu sendiri mengalami reduksi yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Jadi reduksi dan oksidasi ini sepasang. Jika yang satu adalah reduksi, maka di sisi yang lain maka akan terjadi oksidasi begitu. Jadi bisa kalian pahami satu saja boleh. Jadi misalkan dipahami yang oksidator, jadi yang reduktor itu berarti kebalikannya, begitu juga boleh. Nah, selanjutnya untuk iodimetri. Nah, iodimetri ini tujuannya adalah untuk menentukan kadar reduktor atau zat tersebut mengalami reaksi oksidasi. Nah, di sini sebenarnya ada ini ya, ada patokannya. Jadi patokan dalam sistem iodida itu ada nilai potensial selnya yaitu 0,53 volt, di mana apabila nilai potensial reduksinya itu kurang dari 0,53 maka yang terjadi adalah oksidasinya. Kalau di atas 0,53 potensial reduksinya maka akan terjadi reduksi. Nah, seperti itu. Itu gambarannya saja. Kemudian untuk yang keempat, ini yang membedakan indikator yang ditambahkan. Kalau jenisnya ini sama-sama amilum, hanya yang membedakan itu adalah timingnya. Kapan amilum atau indikator itu ditambahkan. Pada titrasi iodometri, amilum itu ditambahkan ketika menjelang titik akhir titrasi. Jadi ketika larutan sudah berubah warna menjadi kuning, kuning pucat ya, maka baru ditambahkan amilum. Sedangkan pada iodimetri, amilumnya itu ditambahkan dari awal. Jadi sebelum titrasi ditambahkan larutan sampel, lalu ditambahkan dengan indikator, baru setelah itu dititrasi. Nah, ini yang membedakan. Kemudian yang terakhir, titik akhir titrasinya, warnanya. Terjadi perubahan menjadi warna apa? Pada iodometri, itu terjadi perubahan dari awalnya biru menjadi tidak berwarna. Jadi ketika ditambah amilum ini tadi, larutannya berubah. Yang awalnya kuning berubah menjadi warna biru. Biru pekat ya, di sini cenderung ke arah biru agak hitam. Kemudian setelah dititrasi, nah setelah dititrasi dan mencapai titik akhir titrasi, maka akan berubah warna menjadi tidak berwarna. Untuk iodimetri, ini jadi awalnya itu tidak berwarna, kemudian berubah menjadi warna biru. Tapi tergantung warna sampelnya juga ya, misalkan warna sampelnya itu kuning, jadi awalnya kuning, kemudian berubah warna menjadi biru. Birunya biru pekat. Nah, ini adalah beberapa aspek yang membedakan iodometri dan iodimetri. Nah, kemudian di sini saya jelaskan mengenai standarisasi tiosulfat atau proses iodometri. Nah, iodometri seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini tujuannya adalah untuk menentukan oksidatornya, kadar oksidator atau konsentrasi dari oksidator. Nah, jadi sampelnya itu atau oksidatornya direaksikan terlebih dahulu dengan ion iodida berlebih, ini dari Ki ya, sehingga terbentuk I2. Ini reaksinya. Nah, seperti ini. Ini reaksi ionnya, kemudian ini reaksi lengkapnya. Jadi terjadi reaksi di mana menambahkan KiO3, kemudian tambah Ki, ditambah dengan H2SO4 ke dalam Erlenmeyer dicampur sehingga menghasilkan I2. Nah, I2 yang dibebaskan ini selanjutnya akan dititrasi dengan larutan baku sekunder, standar sekunder yaitu tiosulfat. Nah, reaksinya seperti ini. Kemudian untuk titik akhir titrasinya dari awalnya biru berubah warna menjadi bening atau tidak berwarna. Nah, pada penentuan sampel di sini itu termasuk ke dalam kategori atau jenis iodimetri ya. Untuk iodimetri itu menentukan reduktornya. Jadi reduktor yang akan ditetapkan itu langsung dititrasi dengan larutan iodium.
Di sini pada praktikum hari ini itu ada yang akan ditentukan konsentrasinya adalah vitamin C. Kemudian perubahan warnanya yaitu terbentuk warna biru. Nah, ini reaksinya ya. Jadi vitamin C kemudian nanti akan bereaksi dengan I2. Nah, elektron yang berperan dalam reaksi ini itu ada dua. Ini bisa dilihat di sini ada dua elektron sehingga nanti valensi yang digunakan untuk penentuan sampel itu adalah dua. Nah, ini lanjut lagi pada praktikum hari ini ya. Itu tadi adalah gambaran atau dasar teorinya. Selanjutnya mengenai alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan di sini saya sebutkan dari proses pembuatan larutan sampai dengan titrasi di akhir. Ada neraca analitik, kaca arloji, spatula, beker gelas, labu ukur, botol semprot ini digunakan untuk membuat larutan. Pipet volume Erlenmeyer ini digunakan pipet volume ini untuk mengambil larutan ya, Erlenmeyer untuk titrasinya. Untuk membakar spiritus dan termometer ini tidak digunakan ya dalam percobaan ini. Ini seharusnya tidak ada. Kemudian buret digunakan untuk proses titrasi, pipet tetes untuk mengambil indikatornya. Kemudian bahan yang digunakan ada KiO3, ada I2, ada tiosulfat, asam sulfat, ada aquades, dan vitamin C sebagai sampelnya. Nah, ini ada beberapa prosedur kerja dimulai dari pembuatan KiO3, pembuatan I2, pembuatan natrium tiosulfat, ada standarisasi tiosulfatnya, standarisasi iodium, dan penentuan sampel. Nah, apabila kalian lihat di buku petunjuk praktikum, di sana sudah ada ya penjelasannya, hanya ada beberapa memang di sini yang perlu diperbaiki. Untuk yang halaman 43 di sana untuk pembuatan larutan baku primer yaitu KiO3 konsentrasinya yang digunakan 0,1 molar betul. Nah, untuk masanya itu seharusnya tidak 1,27 gram. Tapi kalau misalkan digunakan dengan konsentrasi 0,1 molar, molaritas ya, maka massa yang dibutuhkan adalah 2,14 gram. Nah, itu saya ralat ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya saya rasa sudah betul ya. Cuman yang B untuk larutan baku sekunder iodium itu satuannya normal 0,1 normal. Jadi ketika membuat larutan iodium dengan satuan 0,1 normal maka massa yang dibutuhkan adalah 12,69 gram atau 12,7 gram. Nah, di sini untuk larutan baku sekunder yaitu iodium. Nah, iodium itu nama lainnya bisa disebut dengan iodin. Nah, ada yang menyebutnya dengan kata iodin. Nah, itu sama saja. Kemudian untuk pembuatan larutan iodium itu sendiri, iodium ini merupakan senyawa yang susah larut di air. Sehingga untuk proses pembuatannya itu ditambahkan dengan alat atau senyawa lain yang fungsinya untuk membantu agar iodin ini bisa larut dalam air. Nah, yang digunakan adalah Ki atau kalium iodida. Nah, jadi pada buku petunjuk praktikum bisa dilihat di sana ya, ketika ditambahkan 20 gram kalium iodida, kemudian baru ditambahkan dengan iodium, dicampur sampai larut dengan menggunakan aquades, baru dimasukkan ke dalam labu ukur. Jadi fungsinya itu penambahan kaki yang pertama untuk meningkatkan kelarutan dari iodium, kemudian untuk mengurangi penguapan iodin atau iodium. Karena di sini iodium itu sifatnya ini ya mudah mudah menguap. Jadi ditambahkan Ki ya walaupun tidak 100% mencegah penguapannya tapi bisa mengurangi penguapan dari iodin itu sendiri. Nah, kemudian di sini untuk pembuatan larutan iodium. Nah, larutan iodium ini sifatnya ini ya kurang safety. Jadi pada praktikum, nah baik untuk yang offline maupun yang online misalkan suatu saat nanti akan melakukan titrasi dan melibatkan larutan iodium ataupun dengan analisa jenis lain yang melibatkan larutan iodium, maka disarankan untuk menggunakan masker, kemudian pakai handscoon gitu ya, karena sifatnya memang berbahaya begitu. Kemudian setelah membuat larutan iodium, maka larutan iodium ini bisa ditempatkan
bisa ditempatkan ke dalam botol, di mana botol yang digunakan itu adalah tempat yang tertutup dengan baik. Jadi harus rapat ya, tertutup dengan baik karena memang pada dasarnya iodium itu mudah menguap. Selain itu, botol yang digunakan itu harus yang berwarna gelap karena iodium ini mudah terurai oleh cahaya matahari. Nah, sehingga apabila ada yang terurai, otomatis akan merubah konsentrasi dari larutan iodium itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, mengapa pada proses titrasi iodometri atau iodimetri, maka larutan iodiumnya itu perlu distandarisasi. Salah satu alasannya itu ini, karena memang larutan iodium itu mudah menguap yang pertama, dan yang kedua itu mudah terurai oleh cahaya matahari. Nah, ini tadi untuk pembuatan larutan baku sekunder iodium. Kemudian untuk pembakuan tiosulfat di sini sudah sesuai dengan yang ada di buku petunjuk praktikum ya di sini. Kemudian selanjutnya pembakuan larutan tiosulfat. Nah, di sini saya ada video sebagai gambaran yang saya ambil dari YouTube ya. Ini sebagai gambaran untuk proses pembakuan dari tiosulfat. Nah, apabila dilihat di sini, ini alat dan bahannya ya, jadi digunakan pipet volume untuk mengambil larutannya karena sifatnya memang kuantitatif. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan dengan H2SO4. Ini volumenya berbeda dengan yang dilakukan di praktikum ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Kemudian ditambahkan dengan Ki. Setelah itu ditambahkan dengan titrannya. Nah, tiosulfat. Nah, di sini ya, ini untuk prosesnya tidak menggunakan tangan untuk mengaduk, tapi menggunakan stirrer magnetik ya. Ini sama saja sebenarnya. Kemudian ini dititrasi sampai terjadi perubahan warna menjadi kuning pucat. Nah, seperti ini warna kuning pucatnya. Nah, setelah terbentuk warna kuning pucat, kemudian ditambahkan dengan indikatornya. Karena ini adalah titrasi iodometri, jadi penambahannya itu mendekati titik akhir titrasi. Nah, ketika ditambahkan dengan amilum, warnanya jadi biru, biru pekat. Nah, selanjutnya dititrasi kembali dengan menggunakan tiosulfat. Nah, titrasinya baru dihentikan ketika larutannya itu sudah tidak berwarna. Nah ini berarti sudah mencapai titik akhir titrasinya. Apabila sudah mencapai titik akhir titrasi, maka bisa kalian lihat berapa volume tiosulfat yang dibutuhkan untuk proses titrasi. Nah, menghitung volume tiosulfatnya itu dari proses tadi, dari proses yang awal tadi sampai warnanya menjadi kuning pucat, kemudian langsung ditambah lagi dengan sampai larutannya tidak berwarna. Jadi volumenya itu dari awal sampai berubah warna menjadi bening. Jadi itu volume tiosulfat yang digunakan. Nah, kemudian itu tadi pembakuan tiosulfat, selanjutnya adalah pembakuan iodium. Ini yang juga saya ambil dari YouTube sebagai gambaran ya. Nah, di sini ini ya, untuk pembakuan iodium, larutan standar yang digunakan di buret ini tiosulfat juga. Nah, ini adalah larutan iodiumnya. Jadi ini warna larutan iodium. Nah, untuk proses titrasinya sama ya seperti yang tadi. Jadi ini di titrasi dulu. Nah, ini titrasinya manual ya, pakai tangan untuk proses menghomogenkan. Dititrasi sampai warnanya itu menjadi kuning pucat. Nah, seperti ini. Ketika sudah mencapai warna kuning pucat, ini baru ditambahkan dengan indikator. Nah, indikatornya adalah indikator amilum atau pati atau starch. Nah ini ya, baru ditambahkan dengan indikator menggunakan pipet tetes. Nah, warna larutannya berubah menjadi warna biru gelap ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan titrasi menggunakan tiosulfat. Nah, di sini sampai warnanya itu menjadi bening. Nah, ini ya. Nah, ini sampai larutannya menjadi bening. Nah, ketika larutannya sudah berubah warna menjadi bening, maka bisa dihitung berapa volume yang dibutuhkan untuk proses titrasi tersebut dari awal sampai larutannya menjadi bening.
Itu tadi untuk pembakuan yodium. Kemudian selanjutnya untuk proses pembakuan, oh ini sudah ya, tiosulfat, pembakuan yodium. Kemudian preparasi sampel. Nah, untuk preparasi sampel di sini sampelnya yang digunakan vitamin C. Nah, karena berdalam bentuk tablet ya digerus dulu kemudian ditimbang. Nah, ditimbang untuk berapa masanya sesuai dengan yang ada di buku petunjuk praktikum. Kemudian di sini dilarutkan ke dalam labu ukur ya, dimasukkan ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan aquades, dihomogenkan. Di sini penambahan aquades itu sampai tanda batas. Selanjutnya dari sampel ini ya warnanya kan sedikit pekat di sini. Nah, kemudian akan saya encerkan di sini sampelnya. Caranya dengan mengambil 1 mili sampelnya dengan menggunakan pipet volume karena sifatnya kuantitatif, dimasukkan ke dalam labu ukur yang berbeda di sini, dimasukkan ke labu ukur yang kedua ini ya ke sini, kemudian ditambahkan dengan aquades sampai dengan tanda batas. Nah, bisa dilihat karena ini adalah proses pengenceran, maka kepekatan warnanya itu berbeda. Yang pertama ini larutannya pekat karena konsentrasinya memang lebih tinggi, kemudian yang labu ukur kedua di sini warnanya memang sedikit lebih pudar karena memang konsentrasinya itu lebih sedikit. Ini untuk proses preparasi sampel. Nah, selanjutnya yang digunakan untuk titrasi adalah sampel yang sudah diencerkan. Jadi yang ini yang digunakan untuk titrasi, sedangkan di tahap akhir perhitungan yang dihitung adalah konsentrasi sampel yang ada pada larutan sebelum diencerkan. Nah, ini adalah untuk proses penentuan konsentrasi sampel. Jadi untuk penentuan konsentrasi sampel ini, teknik yang digunakan adalah titrasi dengan iodimetri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, vitamin C itu reduktor ya. Jadi ini termasuk ke dalam metode titrasi iodimetri. Nah, karena iodimetri maka titran yang digunakan ini adalah larutan iodium yang warnanya seperti ini. Nah, ini larutan sampelnya ya diibaratkan seperti itu, kemudian dititrasi. Nah, kalau di lab yang digunakan itu biasanya untuk proses titrasi itu secara manual, jadi dihomogenkan dengan menggunakan tangan kita sendiri. Nah, proses titrasi dilakukan oleh 1 orang. Jadi jangan kemudian 2 orang yang titrasi, yang satu misalkan memegang Erlenmeyer, yang satu pegang keran buretnya. Nah, jangan seperti itu. Jadi diusahakan 1 orang, 1 tangan memegang Erlenmeyer dan 1 tangan memegang keran buretnya. Seperti ini proses gambarannya ya. Kemudian dititrasi. Oh iya, pada sebelum titrasi, jadi sebelum dilakukan proses titrasi, sampelnya diambil dengan menggunakan pipet volume, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan indikator di awal, yaitu amilum. Jadi indikatornya diletakkan di awal, kemudian baru dititrasi. Nah, titik akhir titrasi itu dicapai ketika terjadi perubahan warna yang awalnya itu bening, berubah warna menjadi biru pekat seperti ini. Nah, ketika sudah berubah warna menjadi ini, titrasi dihentikan dan dicatat berapa volume larutan iodium itu yang dibutuhkan. Ini adalah pada penentuan konsentrasi sampel. Selanjutnya di sini saya jelaskan untuk format laporannya. Untuk format laporannya nanti ditulis tangan seperti biasa, kemudian disimpan dalam bentuk PDF dan di-upload, kemudian linknya baru dikumpulkan di @link. Format laporannya yang pertama judulnya disesuaikan ya dengan video ini, kemudian tujuannya juga disesuaikan, alat dan bahannya juga disesuaikan, prosedur kerja, kemudian data percobaan, ada perhitungan dan reaksi kimia. Ini adalah format laporannya. Untuk reaksi kimianya ada 3 yang perlu dituliskan dan ini perlu ditulis secara lengkap dan setara menggunakan reaksi redox. Nah, reaksi kimianya diantaranya adalah standarisasi tiosulfat. Itu bagaimana reaksinya berarti ditulis lengkap dari mulai penambahan KiO3, H2SO4, Ki. Nah, kemudian hasilnya membentuk I2, I2-nya baru direaksikan dengan tiosulfat. Nah, itu ditulis lengkap. Kemudian standarisasi iodium itu bagaimana reaksinya dan pada penentuan sampel itu reaksinya juga bagaimana dituliskan secara lengkap. Nah, saya jelaskan untuk data percobaan.
Nah, data percobaan yang saya tampilkan di sini ini digunakan oleh mahasiswa yang praktikumnya dilakukan secara online. Nah, untuk mahasiswa yang praktikumnya offline, nanti data percobaan bisa menggunakan data percobaan yang dilakukan di laboratorium. Nah, di sini saya jelaskan untuk data percobaannya, untuk tahap awal yaitu standarisasi tiosulfat. Sebelum melakukan standarisasi tiosulfat itu ada data perhitungan jumlah mol. Nah, di sini dituliskan berapa molnya, dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Mol untuk KiO3, mol untuk H2SO4, dan mol untuk Ki. Itu dituliskan di sini berapa jumlah molnya. Untuk cara menghitung molnya ini nanti ada di slide berikutnya, nanti bisa dilihat ya. Kemudian untuk standarisasi tiosulfat di sini yang bereaksi itu kan antara ion mol I2 dengan tiosulfatnya. Jadi yang bereaksi antara I2 dengan tiosulfatnya. Maka yang dituliskan di sini adalah jumlah mol I2-nya. Berapa jumlah mol I2? Nah, kita tahu mol I2 itu bisa diperoleh dari perhitungan. Nah, dari perhitungan tersebut kemudian dituliskan di sini berapa jumlah mol I2-nya. Nah, untuk pengulangan pertama dan kedua ini ditulis sama untuk jumlah mol I2-nya. Kemudian untuk volume tiosulfatnya ini tergantung dari berapa volume tiosulfat ketika dilakukan di lab proses ini apa namanya proses praktikumnya, percobaannya itu berapa volumenya. Nah, dituliskan di sini. Untuk yang online di sini volume tiosulfatnya itu adalah 10 mili. Nah, jadi ini masing-masing rata-ratanya 10 mili. Masing-masing pengulangan 1 dan 2 juga 10 mili. Nah, jadi sudah lengkap ya untuk yang offline nanti volume tiosulfatnya mengikuti yang di lab, untuk yang online volumenya adalah 10 mili. Kemudian yang kedua di sini standarisasi dari iodium. Dituliskan volume I2-nya di sini 10 mili ya. Kemudian volume tiosulfatnya untuk yang online datanya seperti ini. Di rata-rata berapa? Kemudian untuk volume sampel, penentuan sampel yaitu vitamin C, volume I2-nya ini, volume sampelnya ini. Kemudian di rata-rata berapa volumenya. Ini yang dituliskan di data percobaan. Jadi pada data percobaan yang ini dituliskan dalam bentuk tabel dan tabelnya seperti ini. Selanjutnya saya jelaskan terkait dengan perhitungannya di sini. Nah, untuk perhitungannya pada perhitungan untuk titrasi iodo dan iodimetri di sini diawali dengan menghitung jumlah mol dari masing-masing larutan ya yang digunakan pada standarisasi tiosulfat yaitu ada mol KiO3, ada mol Ki dan mol H2SO4. Nah, di sini sudah saya tuliskan bagaimana cara menghitungnya. Untuk mol KiO3 karena yang diketahui pada buku atau pada percobaannya itu adalah konsentrasi dalam satuan molaritas dan volumenya, maka untuk mencari molnya yang digunakan adalah rumus ini, molaritas kali volume. Nah, di sini volumenya itu harus dalam satuan liter. Nah, jangan salah ya, jadi saya ulang lagi, volumenya harus dalam satuan liter. Kemudian di sini molaritas ini untuk KiO3 yang digunakan 0,1 ya. Jadi ini 0,1 kali volumenya. Nah, volumenya yang digunakan itu adalah pada pembakuan larutan tiosulfat. Nah, volume KiO3-nya adalah 10 mili. Jadi 10 mili itu diubah terlebih dahulu menjadi liter, kemudian baru dikalikan 0,1 kali berapa nih volumenya dalam satuan liter. Nah, hasilnya berapa. Nah, kemudian untuk mol Ki di sini, mol Ki yang digunakan itu rumusnya adalah gram per mr. Mengapa pakai gram per mr? Karena yang diketahui pada data Ki itu adalah Ki dengan konsentrasi 10%. Nah, 10% itu artinya adalah 10/100. 10 itu maksudnya gram. Jadi gramnya itu adalah 10. Jadi untuk mencari molnya, maka gramnya adalah 10 per mr. Nah, mr dari Ki nanti kalian cari ya, bisa cari di Google, bisa cari di buku. Nah, berapa mr-nya.
Kemudian yang ketiga di sini mol H2SO4. Nah, H2SO4 yang digunakan satuannya adalah normalitas. Nah, karena dalam satuan normalitas ya, maka diubah terlebih dahulu menjadi satuan molaritas. Nah, jadi N sama dengan molaritas kali valensi, maka molaritas sama dengan N dibagi valensi. Nah, bisa dilihat di sini H2SO4. Nah, H2SO4 adalah suatu asam di mana jumlah hidrogennya atau jumlah H plusnya adalah 2, maka valensinya adalah 2. Setelah mencari molaritasnya, maka dicari jumlah molnya dengan cara M dikali dengan volume. Nah, volumenya dalam satuan liter ya di sini. Kalau yang digunakan adalah 2 mili, maka 2 mili diubah menjadi satuan liter. Selanjutnya, sebentar ini kurang urut ya. Yang kedua itu mencari MRS ini. Jadi mencari sisa dari atau hasil dari reaksi ini. Nah, dalam proses standarisasi tiosulfat antara KiO3, Ki, dan H2SO4 ini direaksikan, reaksinya seperti ini ya. Nah, seperti ini reaksi ionnya. Kemudian dihasilkan I2. Nah, I2 ini nanti baru yang bereaksi dengan tiosulfat. Nah, untuk proses standarisasi. Maka untuk mencari konsentrasi atau mencari jumlah mol dari I2, kita tulis seperti ini dulu. Jadi kalian tulis saja ya, ini sudah saya berikan template-nya untuk mengerjakan. Dicari M, R, dan S. M itu mula-mula, R itu reaksi, S itu adalah sisa. Nah, dicari reaksi pembatasnya. Nah, cara mencari reaksi pembatas ini di sini saya tuliskan. Ditentukan reaksi pembatasnya terlebih dahulu. Reaksi pembatas itu adalah reaktan yang tidak bersisa, jadi habis duluan. Itu adalah reaksi pembatas. Cara mencari reaksi pembatas itu yaitu mol mula-mula dibagi dengan koefisiennya. Itu cara mencari reaksi pembatas. Nah, misalkan di sini ya, untuk mula-mula itu hasilnya A, B, dan C. A dan B, A, B, dan C itu diperoleh dari nilai ini. Jadi mol KiO3 misalkan adalah A, maka itu ditulis di sini A. Kemudian mol Ki misalkan B. Nah, di sini tulis B. Ini IO3 min itu berasal dari KiO3. 5 imin itu berarti Ki. Nah, B itu adalah mol Ki. Kemudian C adalah mol dari H2SO4. Nah, dituliskan di sini berapa. Nah, kemudian reaksi. Nah, reaksinya itu reaksi pembatasnya. Dicari terlebih dahulu maksudnya. Dicari terlebih dahulu reaksi pembatasnya. Caranya adalah mol mula-mula bagi koefisien. Mol mula-mulanya adalah A misalkan ya. Untuk KiO3 A. A dibagi dengan koefisiennya. Di sini koefisiennya adalah 1 atau tidak ada. Ini sama dengan 1. Berarti A per 1. Hasilnya itu berapa? Kemudian yang selanjutnya KI. KI berarti B per 5. Karena di sini koefisiennya adalah 5. Yang H2SO4 atau H+, berarti C per 6. Hasil dari pembagian atau hasil dari reaksi pembatas tersebut, dilihat yang mana yang paling kecil. Nah, saya misalkan di sini nilai yang terkecil atau jumlah mol terkecil atau reaksi pembatasnya itu adalah C, karena di sini hasil bagi antara mol mula-mula atau C dengan koefisiennya 6 itu adalah nilai yang terkecil. Jadi reaksi pembatasnya adalah C. Nah, sehingga untuk menuliskan R di sini, maka koefisien dari IO3 min ini 1 per koefisien dari reaksi pembatas yaitu 6 dikalikan dengan C yaitu jumlah mol reaksi pembatas. Kemudian selanjutnya untuk yang IO3 ini berarti 5 per 6 dikali dengan reaksi pembatas. Yang C juga begitu, 6 per 6 sama dengan 1 kali C. Untuk I2-nya, reaksinya itu berarti jumlah molnya adalah 3 per 6, 3 hasil ini koefisien dari I2, per 6, 6 adalah koefisien dari reaksi pembatas dikali dengan jumlah mol reaksi pembatas. Nah, kemudian
dijumlah, dihitung berapa nilainya. Nah, S itu diperoleh dari pengurangan nilai A dikurangi dengan ini. Jadi ini nilainya berapa, berapa, berapa. Nah, akhirnya nilai I2-nya ini ketahuan jumlah molnya. 3/6 kali C. Nah, ini nilainya berapa? Saya misalkan di sini adalah D. Nah, jadi pada perhitungan ini nah, akhirnya kita tahu berapa jumlah mol dari I2-nya. I2 yang diperoleh dari reaksi antara KiO3, Ki, dan H2SO4. Misalkan adalah D. Dari sini akhirnya kita bisa menentukan berapa konsentrasi dari tiosulfatnya. Nah, karena yang bereaksi dengan tiosulfat adalah I2, maka di sini N1V1 saya misalkan untuk I2-nya dan N2V2 itu untuk tiosulfatnya. Nah, N1 kali V1 ini sama dengan jumlah mol dari I2 karena pada dasarnya untuk titrasi rumus titrasi ya N1V1 N2V2 itu adalah jumlah mol sama jumlah mol titrannya sama dengan jumlah mol titratnya. Maka mol I2-nya itu kita tinggal masukkan nilai D-nya. Nah, di sini kemudian ada angka 2. Mengapa ditambah dengan 2? Nah, karena di sini eh, I2 ini akan bereaksi dengan tiosulfat di mana tiosulfatnya di sini koefisiennya itu 2. Nah, begitu. Jadi untuk mol I2-nya di sini dituliskan koefisiennya 2, jadi 2 kali D, begitu. 2 kali D sama dengan N2 kali N2, kita cari ya, N2 ini adalah konsentrasi atau normalitas dari tiosulfat yang akan kita tentukan, N2 tetap. V2, nah V2 ini adalah volume tiosulfat yang dibutuhkan untuk proses titrasi. Berapa volume rata-ratanya? Untuk yang online berarti datanya adalah 10 mili. Tadi saya beri datanya itu 10 mili ya. Kemudian untuk yang offline mengikuti berapa yang kalian peroleh di laboratorium. Nah, karena di sini satuannya itu dalam jumlah mol, maka volume dari tiosulfatnya itu harus diubah menjadi liter terlebih dahulu. Kalau 10 mili berarti satuannya diubah menjadi liter 0,01. Nah, tinggal dituliskan di sini. Nah, N2-nya nanti tinggal dihitung N2 sama dengan 2D per volume dari tiosulfat. Nah, dihitung berapa nilainya begitu. Selanjutnya, oh iya, dari sini kita tahu, maka kita peroleh data yang kita peroleh adalah konsentrasi dari tiosulfatnya. Ya, jadi dari standarisasi tiosulfat kita tahu berapa konsentrasi tiosulfat yang sebenarnya. Kemudian tahap kedua adalah standarisasi dari I2. Nah, standarisasi I2 ini prosesnya juga sama menggunakan rumus ini ya N1V1 sama dengan N2V2 di mana N1V1 mili I2, N2V2 mili tiosulfat. N1-nya dicari volume dari iodiumnya berapa yang digunakan di praktikum. Nah, atau data percobaan untuk yang online berapa tinggal dimasukkan, disubstitusikan. N2V2-nya ini juga dimasukkan di mana N2-nya ini diperoleh dari nilai perhitungan yang sebelumnya yaitu yang ini. Nah, N2. Nah, ini misalkan A ya. Nah, berarti untuk yang ini N2-nya adalah A kali volume tiosulfatnya. Nah, berapa yang dipakai? Volume tiosulfatnya itu ketika proses titrasi berapa volume tiosulfatnya itu dimasukkan ke sini. Kemudian dihitung, misalkan di sini diketahui nilainya adalah Y. Nah, data Y ini nanti digunakan untuk penentuan konsentrasi sampelnya atau vitamin C-nya. Misalkan di sini I2 untuk N1V1, kemudian sampelnya untuk N2V2. Nah, N1-nya dimasukkan Y, V1-nya pada proses titrasi itu berapa volumenya ini dimasukkan ke sini. N2-nya dicari volume sampelnya 5 mili. Nah, kalau untuk proses yang ini standarisasi I2 maupun untuk yang penentuan sampel, volumenya boleh menjadi masih tetap dalam bentuk mili itu boleh. Kecuali tadi yang pertama ya pada proses standarisasi tiosulfat maka harus diubah menjadi liter. Nah, misalkan diketahui N2-nya adalah Z. Karena pada penentuan sampel ini terjadi proses pengenceran, jadi yang ditanyakan di sini atau yang ingin diketahui adalah konsentrasi sebelum pengenceran. Nah, berapa? Nah, dihitung dengan menggunakan rumus ini.
Untuk proses pengencerannya, di sini saya ambil 1 mili larutan yang belum diencerkan diubah menjadi 100 mili larutan yang sudah diencerkan. Jadi diubah menjadi 100. Jadi yang dititrasi itu adalah larutan yang sudah diencerkan yang sebanyak 100 mili ini. Kemudian setelah ini diubah menjadi molaritas. Normalitas sama dengan molaritas kali valensi, di mana molaritas sama dengan normalitas dibagi dengan valensinya. Nah, pada vitamin C di sini karena termasuk titrasi redoks ya, jadi yang valensi yang dihitung adalah jumlah elektron yang terlibat dalam proses titrasi tersebut atau dalam proses reaksi tersebut. Nah, ternyata jumlah elektronnya itu ada 2, maka valensinya yang digunakan adalah 2. Nah, tinggal dihitung berapa molaritasnya. Nah, ini adalah perhitungan untuk titrasi iodo dan iodimetri. Nah, misalkan nanti ada yang belum paham, nanti bisa diskusi melalui Zoom atau melalui WA. Ini ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.